Tuan Chu Feng, menurutmu siapa yang bisa menang di antara mereka berdua? Raja Sura bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Mereka semua memiliki keraguan dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Hanya saja kalau dilihat dari pertarungan saat ini, memang berimbang, kata Chu Feng. Benar, Raja Sura juga setuju. Zilala. Namun segera, guntur di Huang Fu Sengyu berubah. Pola petir dan armor petir lebih bersinar, dan sayap petir jauh lebih besar dari sebelumnya. Yang paling penting adalah kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat saat ini. Kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Apakah itu kekuatan darahnya? Tanya Raja Sura. Tidak, itu obat terlarang. Obat terlarang itu secara khusus menargetkan garis keturunan tingkat surga. Itu harus disembunyikan di dalam tubuhnya. Bila diperlukan, bisa diaktifkan hanya dengan pikiran, kata Chu Feng. Ada obat terlarang seperti itu. Raja Sura juga takjub. Obat-obatan terlarang seringkali dapat dirasakan pada nafas, namun pada saat ini, aura Huang Fu Sengyu tidak dapat menunjukkan bahwa ia telah menggunakan obat-obatan terlarang. Setelah mengaktifkan obat terlarang, Huang Fu Sengyu akhirnya memecahkan kebuntuan keseimbangan kekuatan dan mulai menekan Xian Hai Shaoyu. Tapi Xian Hai Shaoyu juga menyadari ada yang tidak beres, jadi dia tersenyum penuh arti. Hanya untuk bersenang-senang, tidak perlu bekerja terlalu keras. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melompat keluar dari platform kompetisi. Saya mengaku kalah, kata Xian Hai Shaoyu. Akui kekalahan. Bahkan Xian Hai Shaoyu pun menyerah. Ini, Huang Fu Sengyu, benar-benar mengalahkan Xian Hai Shaoyu yang begitu kuat. Setiap orang yang tidak dapat melihat dengan jelas proses spesifiknya hanya melihat hasilnya. Meski Huang Fu Sengyu sudah dikenal sakti, namun sebelum Xian Hai Shaoyu, pada dasarnya tidak ada kekalahan. Jadi saat kalah dari Huang Fu Sengyu, pertarungan antara Huang Fu Sengyu benar-benar penuh emas. Yang ia kalahkan adalah Xian Hai Shaoyu, yang sebelumnya dikenal sebagai junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Kamu sadar diri. Suara Huang Fu Sengyu terdengar, dan riak di platform kompetisi segera menghilang. Dia tidak menarik kekuasaannya. Jadi pada saat ini, dia dikelilingi oleh guntur dan tampak sangat mendominasi, seperti seorang raja yang naik tahta. Sangat kuat, guntur dalam dirinya sangat kuat, lebih kuat dari yang lain sekarang. Apakah ini benda suci dari garis keturunan surgawi? Bahkan bentuknya telah berubah. Orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mengira bahwa alasan mengapa guntur Huang Fu Sengyu begitu kuat terkait dengan garis keturunannya. Banyak orang menunjukkan kekaguman di matanya, bahkan banyak wanita yang menunjukkan kekaguman. Bagaimanapun, beberapa wanita dilahirkan untuk menjadi kuat. Apalagi bagi para jenius seperti mereka, yang memiliki bakat dan kekuatan, sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatian mereka. Dan kini, Huang Fu Sengyu telah mengalahkan Xian Hai Shaoyu, dan ia hampir mengukuhkan gelarnya sebagai junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Tentu saja saya mengagumi wanita-wanita ini. Namun menghadapi kekaguman dan kekaguman di mata semua orang, Huang Fu Sengyu tersenyum menghina. Pembudidaya seni bela diri masa kini yang bodoh, sekarang Anda tahu apa itu orang kuat sejati. Begitu Huang Fu Sengyu mengatakan ini, semua orang tampak bingung. Apa maksudnya? Menanggapi ekspresi buta semua orang, Huang Fu Sengyu berbicara lagi, apakah kamu tidak mengerti? Kami benar-benar berbeda darimu. Klan surgawi Huang Fu kami adalah klan surgawi kuno. Begitu Huang Fu Sengyu mengatakan ini, semua orang terkejut. Ternyata mereka adalah keluarga kuno. Tetapi apakah keluarga kuno juga memiliki klan surgawi yang lengkap? Bisakah mereka masuk dan keluar dari dunia seni bela diri yang luas sesuka hati? Bukankah semua makhluk purba terikat? Karena mereka adalah ras kuno, mengapa mereka tidak bisa merasakan aura kuno di tubuh mereka?
Dia bukan junior, apakah dia masuk menggunakan cara khusus? Long Chengyu bertanya. Tidak, mereka semua junior, mereka harusnya sama dengan kita. Bedanya, keluarga mereka tidak muncul di zaman ini, tapi berasal dari zaman kuno, kata Chu Feng. Tidak heran mereka tidak memiliki aura kuno di tubuh mereka, kata Long Chengyu. Namun percakapan antara Chu Feng dan Long Chengyu sangat sepi, dan banyak orang tidak mendengarnya, sehingga banyak orang yang masih bingung. Saya tidak memahaminya untuk sementara waktu. Masih terjebak pada konsep keberadaan kuno sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa orang-orang dari zaman kuno mampu mencapai puncak 9 surga. Lihat, penampakan ini persis sama dengan katak yang duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Tapi itu bukan salahmu. Kamu hanya duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Kamu belum melihat apapun tentang dunia ini. Kami di sini hari ini untuk membuat Anda menyadari kenyataan dan memberi tahu Anda betapa lemahnya Anda. Apa menurutmu dunia seni bela diri yang luas ini didominasi olehmu? Kamu salah. Selama kami mengambil tindakan, kamu hanya bisa menjadi budak kami. Inilah perbedaan antara kultivator seni bela diri masa kini dan kultivator bela diri kuno kami. Ketika Huang Fu Sengyu berbicara, ekspresi dan nadanya menunjukkan harga diri dan kesombongannya. Saat ini, mata kekaguman dan kekaguman yang sebelumnya menutupi dirinya hampir menghilang. Yang menggantikannya adalah kemarahan. Lagi pula, perkataan Huang Fu Sengyu terlalu menyakitkan. Mereka semua jenius, tapi di mata Huang Fu Sengyu, mereka hanya bisa menjadi budak. Hal ini membuat mereka merasa harga diri mereka telah diinjak-injak, dan mereka juga sangat terhina. Namun Huang Fu Sengyu sepertinya ingin membangkitkan kemarahan publik, ia jelas merasa suasananya salah, namun ia tidak menahan diri sama sekali. Saya mendengar bahwa era para dewa telah diciptakan sekarang, dan harapannya ada di kalangan generasi muda. Jadi pasukan Anda mencurahkan sumber daya untuk melatih Anda hanya agar bisa unggul. Hahaha. Pada titik ini, Huang Fu Sengyu tiba-tiba tertawa, dan tawa itu menjadi semakin keras dan gila. Setelah tertawa beberapa saat, dia perlahan menjadi stabil. Dia memandang semua orang lagi. Maaf, aku tidak bisa menahannya, karena itu sungguh lucu. Sebenarnya, saya sangat ingin bertanya kepada Anda, orang-orang lemah masa kini ini, sebuah kata. Sesuai levelmu. Apa hubungan Age of God denganmu? Begitu dia mengatakan ini, banyak orang mengertakkan gigi. Huang Fu Sengyu tidak menargetkan satu orang pun yang hadir, tetapi semuanya, semua kultivator seni bela diri kontemporer. Mereka begitu sombong, mereka tidak menganggap mereka sebagai manusia. Namun sayang, Xian Hai Shaoyu pun dikalahkan oleh Huang Fu Sengyu. Mereka berani marah tapi tidak berani bersuara, kalaupun membantah, mereka tidak percaya diri. Kenapa, kamu begitu tidak yakin? Dengan cara ini, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menantangku. Jika ada yang tidak puas, berdiri saja. Saya, Huang Fu Sengyu, akan berdiri di sini dan menunggu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membersihkan nama Anda. Setelah mengatakan ini, Huang Fu Sengyu mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yuer. Jelas dia juga menyadari bahwa selain Xian Hai Shaoyu, satu-satunya yang bisa bertarung dengannya adalah Xiao Yuer. Yang lain juga mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yuer dan Xian Hai Shaoyu. Meskipun tingkat kultivasi Xiao Yuren adalah manusia setengah dewa kelas 6, penampilan sebelumnya sangat mencengangkan. Meski Xian Hai Shaoyu dikalahkan, ia tidak terluka, malah ia berinisiatif mengaku kalah, mungkin ia masih punya peluang. Faktanya, selain sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini, tidak ada yang bisa memikirkan siapapun yang bisa memperbaiki nama para penggarap seni bela diri kontemporer mereka. Kakak dan adik ini adalah satu-satunya harapan mereka. Saat ini, Xian Hai Shaoyu jelas ingin naik panggung lagi. Namun tiba-tiba, sebuah pesan rahasia masuk ke telinga Xian Hai Shaoyu.
Aku tahu kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, tapi kamu tidak ingin menggunakannya sekarang karena kamu ingin menahan diri. Karena kamu punya rencana ini, simpanlah sampai akhir dan tidak perlu menunjukkannya di sini. Pesan rahasia ini datang dari Chu Feng. Desir. Kemudian, sesosok tubuh melompat ke platform kompetisi. Ketika mereka melihat orang itu dengan jelas, orang-orang tercengang. Karena orang ini adalah Chu Feng. Setelah melihat Feng dengan jelas, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat bersamaan. Chu Feng, apa yang menyebabkan masalah? Dia adalah manusia setengah dewa kelas 7, dan orang suci garis keturunan tingkat surga. Dia berada di luar kemampuanmu untuk menghadapinya. Chu Feng, cepat turun. Jangan sia-siakan kesempatan kita untuk membersihkan nama kita. Chu Feng, sekarang bukan waktunya kamu main-main. Turunlah segera, jika tidak, kamu tidak akan kehilangan wajahmu sendiri, tetapi wajah kita semua para pembudidaya seni bela diri masa kini. Ini masih bagus untuk dikatakan. Ucapan beberapa orang bahkan lebih tidak menyenangkan lagi, mereka tidak ingin Chu Feng menyia-nyiakan kesempatan ini. Bahkan Long Chengyu, Xian Miao Miao, Long Muxi dan lainnya yang mengenal Chu Feng memandang Chu Feng saat ini dan merasa tidak yakin. Ini bukan karena hal lain, hanya karena Huang Fu Shengyu terlalu kuat. Kakak, Xiao Yuer memandang Xianhai Shaoyu, dia sedikit khawatir tentang Chu Feng. Tidak apa-apa, Xianhai Shaoyu tersenyum tipis, lalu memandang semua orang dan berkata dengan keras. Diam, semuanya. Kalian adalah sekelompok orang yang tidak punya nyali untuk naik panggung. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritik Chu Feng yang ada di atas panggung? Xianhai Shaoyu, kami tidak menyalahkan Chu Feng, tetapi Huang Fu Shengyu mengatakan bahwa mereka adalah kultivator bela diri dari zaman kuno. Chu Feng sekarang mewakili kultivator bela diri kontemporer kita, tetapi bisakah dia memikul tanggung jawab penting ini? Dia hanya siswa kelas 3 prajurit, demigod, menurutku kamu harus naik. Iya, sebaiknya Anda naik, Tuan Xianhai, pikirkan tentang wajah para kultivator seni bela diri kontemporer kita, tidak bisakah Anda memperlakukan kami seperti memohon kepada Anda? Semua orang mengatakannya satu persatu, bahkan ada yang berdoa. Tapi menghadapi semua orang yang sudah menunjukkan kelemahan, ekspresi Xianhai Shaoyu menjadi semakin dingin, sudah ku bilang diam. Suaranya tidak sekeras sebelumnya, tapi kali ini dia membuka mulut, semua orang menutup mulut. Mereka semua merasa kedinginan, jika mereka berbicara terlalu banyak, akibatnya mungkin mereka tidak ingin menanggungnya. Setelah memarahi semua orang, Xianhai Shaoyu mengesampingkan keseriusannya dan menatap Chu Feng dengan senyuman di wajahnya. Saudara Chu Feng, saya optimis terhadap Anda. Jangan khawatir. Chu Feng balas tersenyum. Dia tidak mengubah suasana hatinya sama sekali karena tuduhan yang dibuat oleh semua orang. Dia sudah lama terbiasa dengan sifat manusia seperti ini. Apakah kamu benar-benar akan menantangku? Huang Fu Shengyu memandang Chu Feng. Apakah kamu masih memiliki obat terlarang di tubuhmu? Tanya Chu Feng. Apa? Huang Fu Shengyu berpura-pura bodoh. Gunakan semuanya, kata Chu Feng. Apa yang kamu bicarakan? Alis Huang Fu Shengyu terangkat, jelas dia tidak mau mengakui bahwa dia telah menggunakan obat-obatan terlarang. Maksudku, habiskan semua obat terlarang di tubuhmu. Jika tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, kata Chu Feng. Itu hanya lelucon, terserah kamu. Saya akan berdiri di sini dan membiarkan Anda bertarung. Jika Anda bisa menyakiti saya sama sekali, saya akan menganggap Anda sebagai pemenang, kata Huang Fu Shengyu. Ah! Dalam hal ini, Chu Feng tidak berbicara, tetapi tersenyum tipis. Tapi saat berikutnya, mata Chu Feng menjadi dingin, dan kemudian tekanan agung dilepaskan dari tubuhnya. Dengarkan saja ledakan keras. Belum lagi bagian dalam arena pertandingan, bahkan bagian luar arena pertandingan pun bergetar hebat.
Melihat lebih dekat, Huang Fusengyu, yang masih berdiri di atas panggung seperti raja, terbaring di tanah kesakitan. Saat ini, seluruh penonton terkejut. Bahkan Xian Hai Shaoyu, Long Chengyu, Long Muxi, Xian Miao Miao, Feng Ling dan lainnya tidak terkecuali. Qin Xuan, Qin Su, dan semua orang yang meminta Chu Feng turun lebih awal, matanya membelalak, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Karena aura yang terpancar dari Chu Feng bukanlah manusia setengah dewa, melainkan dewa sejati. Tidak peduli seberapa kuat Huang Fusengyu, selama dia masih di alam setengah dewa, dia tidak memiliki peluang melawan Chu Feng. Setelah mengalahkan Huang Fusengyu hanya dengan paksaan, Chu Feng lah yang berjalan menuju Huang Fusengyu selangkah demi selangkah. Huang Fusengyu mengertakkan gigi, meraih tanah dengan telapak tangannya, dan berusaha keras untuk bangun, tetapi tidak ada gunanya. Apa yang terjadi? Mengapa Chu Feng memiliki tingkat budidaya alam dewa sejati? Apakah dia menyembunyikan tingkat budidayanya? Meski kaget, beberapa orang mengungkapkan kebingungan. Itu adalah roh dunia. Roh dunia Chu Feng telah mencapai tingkat dewa sejati. Dia meminjam budidaya roh dunia. Saat semua orang bingung, Ling Qiao memberikan jawabannya. Roh dunia di alam dewa sejati. Roh dunia dari alam dewa sejati benar-benar digunakan olehnya. Apakah ini, putra Tuan Jieranxing? Bisakah kamu benar-benar menaklukkan roh dunia dari alam dewa sejati dengan budidaya manusia setengah dewa kelas 3? Setelah mendengar penjelasan Ling Xiao, mata semua orang berubah total saat melihat Chu Feng. Meskipun dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, prestasi Chu Feng membuat keributan besar di Istana Suci Tujuh Alam. Tapi melihat Chu Feng saat ini, mereka sepertinya melihat Chu Feng yang menyebabkan masalah di Istana Suci Tujuh Alam. Ternyata mereka benar-benar katak di dalam sumur. Baru saja, saya benar-benar meremehkan Chu Feng, yang mampu menyebabkan masalah di rumah suci Tujuh Alam dan melarikan diri dengan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Chu Feng telah berjalan ke Huang Fusengyu, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan manik yang dijatuhkan Huang Fusengyu ke tanah terbang ke tangannya. Setelah menyingkirkan manik-manik itu, Chu Feng memandang Huang Fusengyu. Klan surgawi kuno, kan? Lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang. Apa hubungan Age of God denganmu? Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia tersenyum sinis, segera melompat, dan melompat langsung dari platform kompetisi di depan Xiao Yuer dan yang lainnya. Saudaraku, kamu juga hebat. Saudara Chu Feng, kamu sebenarnya memiliki roh dunia di alam dewa sejati. Kamu terlalu pandai menyembunyikannya, bukan? Xiao Yuer, Long Chengyu dan yang lainnya segera mengepung Chu Feng, dan mereka semua sangat bersemangat. Tapi Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Jangan bicarakan ini. Ayo kita makan.